Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Yang saya hormati, dosen pengampu kami Ibu Kartika Mariskana, Eskom, MPD, dan teman-teman kami yang saya hormati. Di sini kami akan menjelaskan tentang technopreneurship dan entrepreneur. Sebelumnya, perkenalkan kelompok kami, yaitu David Dayuwandana, Diva Leonita, Naimia Rahel, Syuhada Ihsan, Laila Fitri, Zalfa Sabila, dan Nadifa Naila. Definisi dari technopreneurship menurut Zimmerer dan Schaeffer 2008. Technopreneurship merupakan istilah bentuk dari dua kata, yakni teknologi dan entrepreneurship. Secara umum, kata teknologi digunakan untuk merujuk pada penerapan praktis ilmu pengetahuan ke dunia industri atau sebagai kerangka pengetahuan yang digunakan untuk technopreneurship dalam teknologi informasi untuk menciptakan alat-alat, untuk mengembangkan keahlian dan mengekstraksi materi guna memecahkan persoalan yang ada. Sedangkan kata entrepreneurship berasal dari entrepreneur, yang merujuk pada seseorang atau agen yang menciptakan bisnis atau usaha dengan keberanian menanggung resiko dan ketidakpastian untuk mencapai keuntungan dan pertumbuhan dengan cara mengidentifikasi peluang yang ada. Selanjutnya, ada tujuan dari technopreneurship. Yang pertama, ada meningkatkan pemanfaatan sumber daya. Yang kedua, ada membuka lapangan pekerjaan. Yang ketiga, ada mendorong perkembangan teknologi. Selanjutnya ada manfaat technopreneurship. Yang pertama, meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Yang kedua, meningkatkan pendapatan. Yang ketiga, menciptakan lapangan kerja baru. Selanjutnya ada dampak positif dan dampak lainnya. Dampak positif yaitu penciptaan lapangan kerja dapat dimulai dari pertumbuhan ekonomi yang difokuskan pada penguatan perekonomian domestik dan investasi saat ekspor melambat. Untuk sementara, belanja negara masih diharapkan dapat menjadi perangsang ekonomi walau memiliki ruang fiskal yang terbatas. Hadirnya teknopreneur di Indonesia tentunya akan memperkecil jumlah pengangguran dan kemiskinan, karena masyarakat Indonesia secara mandiri dapat membuka lapangan pekerjaan bagi dirinya sendiri bahkan bagi orang banyak. Dampak lainnya yaitu akan menciptakan image negara yang baik. Indonesia akan menjadi negara yang berprestasi dengan banyaknya karya inovatif yang diciptakan oleh anak-anak bangsa. Oke, selanjutnya di sini ada langkah-langkah untuk menjadi technopreneurship. Yang pertama, temukan masalah dan solusi. Yang kedua, asah keahlian dan pengetahuan. Ketiga, bangun tim yang kuat. Keempat, buat rencana bisnis yang matang. Kelima, prototipe dan uji coba. Keenam, luncurkan dan pasarkan. Dan yang terakhir, terus belajar dan beradaptasi. Kemudian di sini ada definisi dari entrepreneur atau wirausaha, yang merupakan individu yang menciptakan bisnis baru, mengambil resiko, dan bertujuan untuk mencapai laba serta pertumbuhan melalui pengidentifikasian peluang-peluang dan pengombinasian sumber daya yang diperlukan untuk mendapatkan manfaatnya. Entrepreneur ini berbeda dengan pengusaha tradisional. Pengusaha umumnya menjalankan bisnis yang sudah ada dan terstruktur, sedangkan entrepreneur fokus pada penciptaan bisnis baru dan inovasi. Karena secara umum saat mereka telah mencapai titik kesuksesan yang diidamkan, entrepreneur ini tidak akan diam saja di tempat dan merasa puas. Mereka akan senantiasa untuk terus berinovasi dan menciptakan perubahan yang positif untuk masyarakat. Selanjutnya ada tujuan entrepreneur. Tujuan entrepreneur tidak hanya sebatas keuntungan finansial, tapi juga memiliki dampak positif yang luas bagi masyarakat, bangsa, dan negara, seperti menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mendorong inovasi dan kreativitas, membangun ketahanan ekonomi, memperkuat kemandirian bangsa, dan mencapai kepuasan diri. Selanjutnya ada manfaat entrepreneur. Yang pertama, memberikan peluang untuk mengendalikan nasib sendiri. Dalam hal ini dapat diartikan bahwa mereka kemudian dapat memiliki atau memimpin perusahaan dengan kebebasan untuk mencapai tujuannya sendiri. Yang ketiga, memberikan peluang untuk melakukan perubahan. Mereka akan melakukan perubahan
masalah-masalah sosial untuk mengungkapkan wujud kepedulian terhadap masalah ekonomi, serta mempunyai keinginan untuk menjalani kehidupan yang lebih baik. Yang ketiga, memberikan peluang dalam mencapai potensi sepenuhnya. Bagi entrepreneur, tidak banyak perubahan antara bekerja serta bermain. Keduanya sama saja. Mereka juga mengetahui bahwa batasan terhadap keberhasilan mereka ialah segala hal yang ditentukan oleh kreativitas, antusias, dan visi mereka sendiri. Yang keempat, memberikan peluang untuk meraih keuntungan tanpa batas. Meskipun uang tak memiliki daya dorong utama bagi entrepreneur, tetapi keuntungan dari bisnis bisa dikatakan sebagai faktor motivasi yang penting untuk mendirikan perusahaan. Yang kelima, memberikan peluang untuk berperan dalam masyarakat dan mendapatkan pengakuan atas usahanya. Pemilik bisnis ini menyukai kepercayaan dan pengakuan yang kemudian diterima dari pelanggan yang telah dilayani dengan setia. Peran penting yang dimainkan dalam suatu lingkungan setempat, serta kesadaran ternyata memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap lingkungan masyarakat. Bahkan, entrepreneurship bisa berperan dalam masyarakat dan usahanya lebih mudah dikenal lebih dari masyarakat. Yang keenam, memberikan peluang untuk melakukan sesuatu yang disukai dengan senang dalam mengerjakannya. Hal ini dapat diartikan seperti suatu hobi yang dijadikan sebagai sebuah pekerjaan. Dampak positif entrepreneur. Yang pertama, menciptakan lapangan pekerjaan. Yang kedua, meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Yang ketiga, pemerataan pendapatan. Yang keempat, memanfaatkan sumber daya. Dan yang terakhir, meningkatkan kesejahteraan rakyat. Langkah-langkah entrepreneur. 1. Cintai apa yang Anda lakukan. 2. Lakukan selangkah demi selangkah. 3. Belajar dari orang lain. 4. Belajar cara untuk bisa mempromosikan diri Anda. 5. Berani merealisasikan bisnis Anda. 6. Buatlah perencanaan bisnis. 7. Bangunlah reputasi bisnis Anda. 8. Tidak ada kata terlambat. 9. Bangunlah tim kerja yang solid. Dan yang terakhir, waspada terhadap sikap Anda. Perbedaan teknopreneur dan entrepreneur. Yang pertama, entrepreneur berfokus pada bisnis secara keseluruhan, sementara teknopreneur berfokus pada teknologi dan inovasi. Yang kedua, seorang entrepreneur sangat mungkin tidak memiliki latar belakang pengetahuan yang kuat. Sedangkan teknopreneur juga mungkin saja tidak memiliki pengalaman yang mumpuni dalam bidang bisnis. Yang ketiga, entrepreneur sering menggunakan modal yang sudah ada, seperti uang hasil pinjaman atau investasi dalam membangun dan mengembangkan bisnis. Sementara teknopreneur mencari dana dari investor teknologi atau perusahaan rintisan startup yang berfokus pada teknologi. Yang keempat, entrepreneur dikenal sebagai pencipta lapangan kerja dan pemacu pertumbuhan ekonomi. Sedangkan teknopreneur dikenal sebagai pencipta inovasi teknologi yang membantu meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Contoh teknopreneurship yang sukses. Yang pertama ada Mark Zuckerberg, yang kedua Bill Gates, yang ketiga ada Nadiem Makarim sebagai pendiri Gojek di Indonesia, yang keempat ada Belva Devara. Peranan pemerintah dan perguruan tinggi dalam memajukan teknopreneur untuk kalangan muda. Perguruan tinggi memiliki peran penting dalam melahirkan generasi muda berkarakter dan berdaya saing tinggi yang nantinya akan menjadi game changer di tengah tantangan dan perubahan yang dihadapi masyarakat dunia saat ini. Kemampuan adaptasi tinggi, kompetitif, dan berjiwa entrepreneur merupakan persyaratan utama yang perlu dimiliki oleh generasi muda saat ini agar dapat menjadi job creator atau teknopreneur talenta dari perguruan tinggi yang berdaya saing akan sangat mendukung pengembangan dunia usaha. Talenta tersebut nantinya juga akan memainkan peranan penting dalam proses transformasi ekonomi digital. Adapun kegiatan yang seharusnya diadakan melalui kolaborasi antara pemerintah dan perguruan tinggi sebagai berikut: mengembangkan kurikulum bersama, menyelenggarakan program pelatihan bersama, membangun inkubator bisnis bersama, menyelenggarakan kompetisi dan startup accelerator bersama.
Di sini saya akan menjelaskan kesimpulan yang saya tadi jelaskan. Dari entrepreneurship adalah konsep yang mencakup proses penciptakan, mengembangkan, dan mengelola bisnis atau usaha yang menghadirkan nilai baru bagi pasar. Ini melibatkan mengidentifikasi peluang, mengembangkan ide-ide baru, mengelola sumber daya, menghadapi risiko, dan mengatasi tantangan untuk mencapai kesuksesan dalam bisnis. Technopreneurship di sisi lain adalah jenis khusus dari entrepreneurship yang menekankan penggunaan teknologi dan inovasi teknologi sebagai pusat dari bisnis tersebut. Ini melibatkan pemanfaatan teknologi untuk mengembangkan produk, layanan, atau proses yang unik dan berbeda. Technopreneurship tidak hanya memiliki pemahaman yang kuat tentang bisnis, tetapi juga keahlian dalam teknologi dan kemampuan untuk mengintegrasikan ke dalam strategi bisnis mereka. Pada dasarnya, technopreneurship adalah penggabungan antara teknologi dan kewirausahaan untuk menciptakan nilai tambah bagi pasar melalui inovasi teknologi. Hal ini dapat meliputi pembuatan perangkat lunak, mengembangkan aplikasi mobile, produk teknologi tinggi, atau layanan berbasis teknologi lainnya yang memberikan solusi baru atau meningkatkan efisiensi dalam berbagai bidang industri. Cukup sekian presentasi kami. Jika ada kesalahan atau kata-kata yang kurang enak, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.